Jika aku tidak bergabung di dance company, aku sekarang akan menjadi pemain bola. Serius? Jadi emang nih awalnya kan kita mau jadi boy band. Emang nggak gampang kan kerja sama beberapa personil gitu kan. Kayak ada sedikit trauma lah. Kamu pertama kali suka-sukaan cerita nggak ke papa mama kamu? Ya enggak lah, biasanya orang tua kan suka ngejudge ya. Ya, itu benar. Terlalu vokal ternyata nggak bagus juga gitu loh ternyata di kenyataan. Betul. Aku nggak pernah berantem tapi aku pernah cabut jam pelajaran sih, itu waktu SD. Oh ya itu mah biasa itu mah lah. biasa. Itu dong. Pernah cabut pagar gitu? Cabut gigi. Cabut pagar. Sekarang udah jarang ya tawuran ya. Bagus, jangan Bagus, tawuran lagi. Janganlah. Bodoh kalian. Rugi. Teman setia, welcome back again ke Tias Talks pastinya. Nah kita lagi. Aduh, aku tuh lagi pusing. Kenapa? Biasalah, kalau misalkan punya pasangan anak band itu ya. Oh gimana, kenapa? Oh pengalaman ya? Ya, kadang-kadang waktu tuh susah, apalagi manggung di Bali, manggung tiba-tiba ke Bandung, manggung ke Balikpapan, manggung kemana-mana gitu. Kayak ini ya, Papa Rock and Roll tuh liriknya. Bener. Seminggu di Bali, seminggu di, ya pokoknya cari panggung sana sini lah ya. Iya. Papa Rock and Roll, kan judulnya kan lagunya. Iya, Papa Rock and Roll. Welcome dulu dong. Oke, halo. Hai Aryo Wahab. Iya nih, Papa Rock and Roll. Kita manggilnya kakak nggak sih nih, apa mas, apa gimana? Apa sih? Kita kan tumbuh di generasi yang sama. Tumbuh. Aryo aja Lahirnya duluan boleh. gitu. Gimana nih, Yo? Apa? Masih manggung sana sini? Masih, alhamdulillah. Ya seperti bilang tadi, kita sering ke Bali kan. Nggak tahu kenapa, emang di antara semua kota yang udah kita jalani sama dance company ya, Bali itu yang terbanyak yang kita samperin untuk manggung. Laris ya. Karena emang liriknya ada di situ. Jadi orang Bali Papa langsung seminggu panggil di aja Bali. gitu. Papa seminggu lagi. Biasanya kan jadi kata orang. terpanggil ya. Nah, kata orang lirik itu kan bisa jadi kayak doa gitu loh. Karena kita sering sebut akhirnya ke Bali. Besok ini dong liriknya New York. Ide bagus. Boleh kita panggil juga tamu yang satu lagi pertama kali ya. Saya Livi Ciananta. Panggilannya Livi. Nama panggung, nama lengkap Livi Ciananta. Lucu loh, unik loh. Cute loh. Siapa yang ngasih nama? Mama sih. Iya. Ya kali tantenya, bisa loh. Atau nenek, tetangganya. Mama sih. Livi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Suka manggung kemana-mana juga? Enggak, itu Mario aja sih. Oh gitu. Oh panggilnya Om? Oh iya. Aku panggilnya apa? Lupa kita janjian tadi. Manggilnya Om. Wah, tuh kan jadi gak enak aku. Manggilnya kakak kali. Kamu manggil mereka apa? Kakak lagi. Enggak dia. Kan nggak boleh, soalnya main film bareng ya. Iya. Papa jadi ya? bapaknya, Iya. I see. Nah, boleh nggak sih nostalgia dikit? Apa cu? Dulu tuh gue tahu pertama kali dengar nama Aryo Wahab karena lagu Sepenuh Hati. Wow. Coba nyanyi dikit, nyanyi. Tahun berapa? Ini tahun berapa? Itu tahun 2000 awal. 2002. 2002. Iya, 2002. Model video klipnya siapa? Siapa lagi? Luna Maya. Coba kita lihat tahu nih. ya? Enggak tahu itu Flashback. Lihat nih, tahun. Luna masih kenceng banget mukanya. Mati. Sekarang juga lah. Tuh. Arya juga masih muda banget. Masih tomingse gitu ya. Rambut hitam. Ini Rizal Mantovani ya. Ya. Cie. Wah. Ya udah kali cukup. Akhirnya mau sampai habis ya. Actually gue mau komplimen karena menurut gue pertama kali gue lihat ini siapa cewek, gue belum kenal kan, gue kenal setahun setelahnya kan. Iya 2003. Oh. Siapa nih cewek cakep banget gitu. Asik. Dulu siapa sih yang nggak kenal sama Luna Maya? Dulu belum beken dulu itu. beken lah Yang itu dulu. belum. Iya, tapi udah digadang-gadangkan bahwa Luna Maya akan menjadi superstar pada saat itu. Makanya pilihan dari Rizal Mantova, Rizal, model klipnya siapa? Luna Maya. Wah, orang yang tepat tuh. Waduh, superstar sekarang. Ini 22 tahun yang lalu loh, Mbak. Udah menjadi Jadi nggak superstar kerasa ya? loh, Mbak. Umur berapa dulu? Ren? Pas 22 Itu tahun lalu? 18 kali ya. Itu Masih kayaknya belasan kan? masih 12 Enggak, tahun ya. Nggak segitunya juga deh gue. Ya kalau di 22 sekarang tuh kan berarti 20 tahun 18. Ya baru 32 ya sekarang. 18 dulu ya. Ini 22 tahun loh, bukan 12 tahun yang lalu loh.
masih nggak ngaku. Ya anyway, berarti maksudnya adalah Aryo udah bermusik segitu lamanya. Apakah itu single pertama yang keluar itu tuh? Itu enggak, itu justru single kedua pas aku solo. Awalnya di band kan? Iya, dulu sempet band tahun 90-an, terus akhirnya memutuskan untuk solo karir. Ada lagi satu lagu Ku Cinta Caramu, itu istilahnya memperkenalkan aku sebagai solois ke masyarakat. Kedua, Sepenuh Hati ini yang ngangkat lah istilahnya, ngangkat namanya Aryo Wahab akhirnya. Luna soalnya video klipnya. Itu maksudnya. Jadi kita, Lun, tolong angkat nama gue dong. Asik. Mana nih? Enggak lah, sama-sama lah. Gue juga di video klip itu juga lumayan lagi gitu. Hits loh. Iya, emang lagunya juga keren sih, Andi Rianto. Iya. Lagunya video klipnya juga Mas Rizal kan. Rizal Mantopani. Kamu syuting ya sama Mas Rizal nih? Oh ya? Film. Coba mungkin teman saya bisa look up lagu itu. Masih enak didengar sampai hari ini loh. Beneran? Pop song aja ya, gitu. Menurut gue rata-rata musik-musik 2000-an awal, 90-an itu enak-enak semua. Dan didengar lagi sekarang masih enak sepanjang masa. Ivi denger lagu 90-an, 2000-an gitu. Dengar. Aku udah lahir lah 90-an. Oh, udah. Ya udah lahir tapi masih kecil sih. Masih kecil kan. Kamu dulu dengernya lagu apa? Musik apa? Kalau musik Indonesia gitu. Indonesia dulu lagu Dewa aku dengar. Dewa. Aryo Wahab tahu. Om Aryo ya, Papa Rock and Roll tuh aku denger banget waktu SD. Tapi udah 2000-an akhiran lah ya gitu. 2000-an akhiran. Udah band keberapanya dia gitu. Itu judulnya Papa Rock and Roll lagi ya. Papa Rock and Roll. Ini udah bapak-bapak gitu. Udah, akhirnya istilahnya memvonis diri sendiri bahwa kita emang benar-benar udah seorang bapak. Dan embracing diri sendiri. Oke, bapak nih. Oke. Embracing. By the way nih, kita kan pengen ngebahas dan lebih tahu lagi tentang. Thank you loh, by the way, berdua kan pertama kali ya. Terima kasih juga. Jadi kita pengen agak sedikit mengkorek fakta. Ya, ini namanya nama bukan game ya game lah ya. Nama gamenya adalah Feel the Fact. Jadi kita akan membacakan kalimat, kalian harus melengkapi titik-titiknya. Oke, ini buat Livi dulu deh ya. Oke. Jika bukan karena aku nggak akan belajar bela diri. Jika bukan karena ingin menjadi aktor, aku tidak akan belajar bela diri. Masa? Oke. Karena pengen jadi aktor. Iya, karena aku tahu kalau jadi aktor itu nggak harus cuma bisa acting kan, harus ada skill lain. Jadi aku mulai belajar bela diri untuk menambah skillku sih. Aku juga pengen sih. Soalnya kalau nyanyi udah pasti nggak bisa ya. Nari juga aku pernah denger lagunya. Masa? Wah. Iya. Oke, ini dia putarkan. Iya, pernah nyanyi loh. Semua mah pernah di masanya. Tapi skill kan banyak ya, bisa bahasa, bisa ya menari, bisa. Tapi kenapa milihnya bela diri? Bela diri tuh kayaknya lagi up to date banget ya kemarin ya, lagi booming. Terus aku kebetulan punya kenalan, dia coach private Muay Thai. Jadi aku langsung ambil private di situ. Terus nggak lama dari itu tiba-tiba ada casting film action, ya sudah. Jadi sejalan gitu. Padahal aku juga dulu sering Muay Thai, kickboxing. Tetap nggak ada skill ya? Enggak. Sakit ini kok. Tapi apa emang pernah pengalaman kan kadang-kadang orang pengen bela diri ya kalau kamu untuk jadi acting. Tapi pernah ngalamin misalnya digangguin orang atau ngerasa butuh protection, bisa melindungi diri sendiri. Self defense itu penting ya, tapi aku pribadi syukurnya aku nggak pernah dihadapkan dengan keadaan demikian gitu loh. Tapi dengan aku belajar bela diri, aku jadi lebih aware tentang pentingnya self defense. Terus aku juga akhirnya jadi sering nge-share juga di sosial mediaku untuk siapapun di luar sana yang mungkin kurang beruntung harus menghadapi hal-hal yang demikian, ataupun buat siapapun supaya tidak dihadapkan dengan keadaan demikian. Jadi mereka udah tahu duluan self defense seperti apa. At least ini ya, apa namanya, dasarnya gitu. Kalau lagi betul. Sat tak gitu. Sama mungkin kalau aktor Indonesia tuh yang pada ke Hollywood biasanya bisa bela diri kan? Iko, ya, karena si skill Yoshi, ya. Yang dilihat tuh orang Asia yang jago-jago martial arts gitu kan. Jadi pengen nggak tiba-tiba mungkin dilihat terus tiba-tiba sama Iko, ayo casting yuk bareng gue. Amin, I wish ya. Kalau misalnya memang ada kesempatan, boleh di calling saya. Insyaallah saya siap. Budget aman ya? Budget aman. Bisa kita omongin. Ikut ya, Livi. Magang kayaknya ya. Oke, feel the fact berikutnya buat Aryo. Jika aku tidak bergabung di dance company, aku sekarang akan menjadi titik. Pemain bola. Serius? Enggak. Aku jadi solois. Kan udah. Iya, maksudnya aku tetap akan di situ. Tetap. Jadi
nggak kemana-mana. Karena emang dulu lagi di apa ya, di suasana yang malas ngeband, karena emang dulu sempet kan gue tuh kalau ngeband itu bener-bener pengen sepenuh hati banget kan, cuman emang nggak gampang kan kerja sama beberapa personil gitu kan. Nah pas 90 punya band bubar itu kayak ada sedikit trauma lah. Jadi udah gue solo aja deh, ngurus diri sendiri segala macam. Tapi karena dance company datang dengan konsep yang beda, yang vokalis dijadiin band semuanya gitu loh ya kan. Lucu sih. Nah itu menarik. Kan konsepnya beda. Ada sesuatu yang bisa diangkat lah. Jadi aku. Tapi mau nanya itu 4 vokalis loh. Kan punya band sendiri-sendiri. Terus 4-4-nya vokalis. Ada yang Nugi juga kan, maksudnya dia solois juga. Ya betul. Itu ngegabungin egonya masing-masing gimana tuh? Justru kalau ngomongin ego, egonya kita nggak turunin, tabrakin aja. Oh tampil gitu. semuanya. Bener udah. Kayak siapa yang harusnya nyanyi pertama, kedua, ketiga. Nah kalau itu emang ada cerita sendiri. Jadi emang nih awalnya kan kita mau jadi boy band. Oh. Bapak-bapak boy band ya. Daddy's band lah. Ya jadi mau kayak gitu, mungkin karena kita ngeband gitu-gitu, kita jadi boy band ayo. Nah tiba-tiba gue syuting, ya kan syuting, terus nih bertiga kayak ada konspirasi sendiri gitu loh. Kayaknya kalau boy band nggak enak, ntar kita ada dance segala macam ribet gitu. Gimana kalau kita buat band? Kebetulan Nugi itu bisa main drum, Pongki bisa main bass, Mbak Im emang di tempatnya gitaris. Nah vokalis kayaknya si Arion ya. Akhirnya mereka nanya ke istrinya masing-masing, gitu loh. Ini ceritanya. Tanya, menurut kalian siapa yang, ya ini cerita ya, maksudnya bukan yang gue yang inginin. Menurut kalian siapa yang paling pantas jadi vokalis dance company? Mereka serentak, Aryo. Masa? Jadi pas gue selesai syuting, yuk lu jadi vokalis utama, kita jadi band. Hah? Katanya boy band segala macam. Ya udah akhirnya dirubah. Oh jadi, gitu. Akhirnya aku jadi vokalis. Jadi berdasarkan musyawarah ya. Musyawarah gitu. Musyawarah bertiga ya. Ya. Enggak dia aja. Musyawarah tanpa Aryo. Ya, tapi alasan mereka juga beralasan karena Aryo itu kan pas zaman dulu emang lagi fokus di film. Jadi untuk nyanyinya dia emang agak nggak sekepongki sama Jikustiknya, Mbak Im sama ada band dulu, terus Nugi solonya, jadi sering terdengar suara mereka. Jadi mereka pengen yang fresh nih. Ya, ada alasan seperti itulah. I see. Oke. Wow. Oke, feel the fact buat Livi. Aku berani untuk melawan aktor dan aktris siapapun head to head di film action. Kecuali kecuali Gal Gadot. Masa? Gue sih Steven Seagal ya kalau ditanya itu ya. Kita orang gak pernah luka loh, gak pernah berdarah. Bener. Iya kan? Arnold Schwarzenegger. Oh iya sih benar. I'll be back. I'll be Gitu back. ya terus. Gini juga jatuh. I'll be back terus. Chuck Norris atau enggak? Nah, Oke. Livi ini yang menarik nih, dia di sini promo film pertama nanti ya. Nanti kita akan bahas filmnya apa. Nah, sebagai pendatang baru, Kita pengen kenalan lebih dalam nih sama kamu Aziz. kamu ada takut-takutnya nggak sih biarpun udah jago self defense? Takut di lingkungan sosial maksudnya. Di Ya, manapun, apa di hal yang entertainment, paling- di sosial, di Apa sih yang kamu paling takutin lah? Aku sebenarnya dibilang nggak jago sih, aku nggak jago self defense. Cuman aku masih dalam taraf masih belajar. Ya kalau takut tentu ya karena kita nggak tahu kegilaan orang di luar sana ya. Amit-amit sih kalau sampai ketemu yang aneh-aneh. Cuman ya salah satunya caranya dengan aku tetap mempelajari self defense tadi gitu loh, dan sharing juga. ketakutan lain di luar itu. Takut. Misalnya takut nggak diterima di industri ini atau takut iya, itu diremehkan, takut apa gitu. Aku lebih takut karena ini kan debut film pertama sebagai pemeran utama ya. Ya takut nggak diterima sih karena kan kasihan sama yang main film bareng sama gue gitu kan. Takutnya ngaruh. Oh serius. Tuh, kalau namanya udah ngomong gitu masa. Aman. Udah divalidasi. Tapi apa yang membuat kamu pengen sekali jadi aktris gitu loh? Sebagai seorang aktor lah ya. Kan tadi kamu bilang kalau nggak jadi aktor nggak akan belajar self defense ya. Iya. Tapi apa yang membuat kamu tuh aku harus jadi aktor? Kayaknya mungkin karena dulu ngelihat papa sama mama udah di entertain duluan kali ya. Jadi melihat gitu. entertain kayaknya dunia yang menarik gitu. Emang udah turunannya ya. Iya. Ini politik dinasti ya. Ups. Emang papa mamanya siapa? Maksudnya mereka apa? Penyanyi atau Bukan. acting, produser? Kebetulan papa itu dulu dia cover boy tahun 92 Wow. kayaknya. Mama Cover boy apa? Top Gear Aneka? tahun 92. Mama Aneka, papa aku
aku lupa lagi. Jangan-jangan sama angkatannya sama Ye. Ya, gue 99. Beda jauh. Sorry, kenceng. Papa apa? Papa cover boy, ya. Iya, Aku Mode aneka. dulu. Apa sih kalau Mode. Mode. yang koboi dulu kan mode kan? Iya, mode. Aneka Mama juga yang ada. aneka. Aneka juga ada cowok ya? Cover Oh, boy, iya. cover girl sama top guest. Iya, top guest Arya mah. apa dulu? Aku majalah gadis. Jadi sampul ya. Makanya rambutnya harus panjang. Terus banyak. Oh gitu. Tapi mereka masih aktif atau gimana? Enggak sih, udah vakum udah lama sih. Oh. Jadi mungkin nurun ke aku kali ya. Jadi suka- memang Oh, dua-duanya sama-sama model lah ya. Suka perform gitu. Suka ini. I see. Oke. Emang ini ya kerap terjadi gitu. Kalau biasanya orang tuanya dokter, Anaknya anaknya dokter juga. semua. Iya. Ngomong-ngomong turun temurun, Arya punya anak juga kan? Alhamdulillah ada. Nyanyi. Alhamdulillah ada. Pada nyanyi? Iya. Ada dari 3 ada yang Cewek nyanyi. semua. Semuanya bisa nyanyi. Oh my god. Terus politik dinasti juga nih. Apa akan diturunin jadi penyanyi juga? Enggak, aku mau membebaskan mereka. Tapi ada nggak bakat-bakat mereka yang udah kelihatan? Kan emang bisa nyanyi semua Iya. nih. Pah, aku mau jadi kayak papa gitu. Ya. Itu masalahnya nggak ada. Masa? Maksudnya mereka punya bakat nyanyi semua dan 3 karakter ini dengan 3 karakter vokal Yang yang beda-beda beda-beda. gitu lah. Apalagi kalau mereka bernyanyi tuh bagus banget 3-3-nya. Cuman mereka itu nggak ada yang, ayah aku mau nyanyi dong gitu loh. Sampai sekarang. Ini aja hidden talent aja. Iya, gitu. bahkan dia justru lebih sekarang lagi mengutamakan akademisnya. Gitu. Sekolah, kuliahnya gitu. Terus aku, Bentar, anaknya udah kuliah. iya, udah mau selesai. Yang pertama berapa? Yang pertama umur 21. Lagi skripsi, yang kedua umur 17, yang ketiga 16. Wow, bentar lagi udah gak ada yang SMA anak gua. Ya kayak gitu, jadi Ya bener dong. Ya benar. Soalnya waktu kita video klip udah anaknya udah masih kecil-kecil kan ya waktu itu. ya itu, iya Udah itu ada. udah mulai ada Oke. pertama. Tapi emang rencana sih dari akunya sendiri, aku yang aktif sama bundanya. Kayaknya ntar suatu saat pengen buatin mereka single bertiga. Ah, lucu. Lucu. Ya, setelah itu ya terserah mereka mau ngapain. Enak banget ya langsung dapat bakat nyanyi ya dari lahir. Terus ya. udah gitu nggak menggunakan privilege yang ada ya. Jangan, justru dia harus berproses. Iya, Dong, harus berusaha, bener. Betul. Oh, kalau aku bagus suaranya aku bilang papa. Ayo dong, aku orbitkan. Nih anak gua nih, lo harus bisa dulu. Jangan. Oh, Iya dong. oke. Harus ikutin proses dulu. Iya betul juga. Benar. Oke, Setuju. feel the fact untuk Aryo. Tadi ada yang menarik sebenarnya, ini nyambung dengan anak ya. Iya. Aku akan kasih restu ke pacar anak perempuanku untuk ngedate asal dia titik. Sopan. Paling Sopan. penting nomor 1 itu berarti ya. Sopan. Yang sekarang sopan-sopan nggak? Alhamdulillah sopan. Oh iya. Karena emang udah menjadi aturan Oh. sebagai orang tua, pokoknya paling enggak mereka udah itu Jadi punya toto kromo. Etika. Jadi kalau Jangan sopan sampai itu nggak ada. Jadi Iya kalau dong, sopan- etika di atas segalanya dulu. Iya, itu ya betul. Kan? Oh, Etika Sopan benar. atau nomor moral di atas segalanya? paling zaman sekarang ya. Iya, kan kita juga ngajarin anak-anak kan etika. Kamu kalau ketemu anak yang orang yang lebih tua harus sopan, salim atau segala macam, kan itu dasar itu dulu kan. Gitu. Segala macam. Tapi etika atau moral duluan? Aku lebih etika sih ya. Etika. Dulu mikir. Sopan Iya. tapi di luar nggak bermoral gitu ya. Karena ketika dia membawa apa yang dari rumah yang aku ajarkan, dia keluar rumah akan membawa itu. Kalau setuju. Aku ngerasa seperti itu. Setuju. Jadi 3 perempuan semua loh. Semua. Itu pernah nggak sih deg-degan gitu? Pasti deg-degan. Usia berapa tuh yang paling deg-degan? Ya ketika mereka sudah mengenal rasa suka, ya kan? Rasa apalah yang mereka namakan, mau cinta apa segala macam, ya itu udah mulai deg-degan gitu segala Iya, macam. iya. Cuman kan kembali lagi ya mungkin kalau aku sebagai orang tua ya itu kan proses alaminya anak-anak ya. Iya. Mereka lahir ya kan, jalan, bicara, tumbuh, akhirnya mereka punya rasa suka, punya rasa naksir atau segala macam, itu kan Nggak bisa normal. Itu alami. Iya. nggak bisa dihalang-halangi. Justru kita harus bersyukur kalau aku sebagai orang tua, dia tumbuh dengan Bener tumbuh lah dengan ya. alami dengan baik gitu loh. Yang aneh kalau nggak tiba-tiba nggak ada rasa ya. Nah itu yang empatinya segala macam gitu loh. Bener. Ya paling ntar tinggal gitunya aja. Kalau seandainya dia punya pasangan ya dia harus sopan sama bapaknya dulu. Gitu. Oh, sama bapaknya paling Iya penting. dong. Dan bapaknya jaim dulu dong, nggak langsung. Apa kabar? Nggak so asik. Nggak. Jangan so asik. Bro, Bro dulu, Bro, iya. suka banget sama bandnya bro. Jangan. Ntar lama-lama, Om apa kabar Om? Aduh sebelum gitu. Nggak boleh tengil ya, nggak boleh
boleh tengil. Heeh. Pesannya itu nggak boleh tengil kalau ke rumahnya Om Aryo. Kalau papanya Livi kayak Om Aryo nggak? Kayaknya itu tipe bapak-bapak di Indonesia nggak sih? Bapak-bapak. Iya kan? Jadi pada umumnya pada kayak gitu sih bapak-bapak. Gitu ya. Bercandanya bapak-bapak nggak? Iya. Iya lagi. Iya sih. Yang kamu bawa pulang so far setujuin? Yang Atau nggak pernah bawa pulang? Dikenalin ke papahnya? Biasanya welcome sih. Oh, asal benar, asal sopan tuh nomor 1 ya Om. Iya ya. kan. Asal sopan. izin kalau mau Benar. ngajak anaknya Iya. pergi, permisi Om, aku mau ngedate nih. Besok ya pulangnya. Tapi kan sopan ngomongnya. Sopan minta izin. Atau nggak, nginep ya Om. Siap ya Om, besok saya pulangin. Atau nggak Om. saya nginep sini deh. Habis itu salim ya. Habis salim, Nyebelin. permisi Om. Kamu pertama kali suka-sukaan cerita nggak ke papa mama kamu? Ya enggak lah kalau Enggak. kayak gitu. Pasti awkward lah. Entar Masa? soalnya biasanya orang tua kan suka ngejudge ya. Itu benar. Nih lucu nih. Nih point of view-nya beda nih dari Iya, dia. iya, iya. Waduh dia ini kalau papa Aryo ngejudge Iya. nggak? Enggak sih. Cuek, Ah masa sih? Enggak ngejudge. dalam hati ya. Iya. Kayak misalnya ngomong nggak ke anaknya, itu yang jemput kamu kemarin kenapa sih kok celananya Ngatung-ngatung robek-robek gitu. gitu. Ya paling kalau Ya. seandainya kayak ada seperti itu ntar kita ingetin lah gitu loh. Cara mereka juga ntar kalau seandainya main di rumah gitu, di ruang tamu seperti apa gitu kan. Kan kadang-kadang kan ayahnya turun makan kan gitu. Ya, turun Kalau lihat makan. agak segala macam ini kalau mana-mana ya nggak masalah, cuman kalau ada apa-apa ya paling diingetin ke anak-anak. Kalau makan naik kaki gitu gimana? Padahal gue kayak gitu kalau makan orang Makassar. Iya bener loh. Iya bener. Gue juga. Paling enak tuh naik kaki satu Emang, kan. anak-anak gue gitu kalau makan. Iya, iya. Makanya ibunya suka marah karena ibunya kan Jawa kan, Iya. yang sopan santun segala macam. Iya. Kamu kalau makan jangan kayak gitu segala macam gitu. Loh, kan ini emang karena keluarga aku tuh kebiasa kayak gitu Iya, iya, gitu. iya, loh. iya. Cuman akhirnya kita ngikutin adat ibunya lah. Takutnya ntar cowoknya kayak gitu semua kan malas gitu loh. Iya. Oke. Kalau Livi pernah nggak yang paling kamu inget gitu orang tua kamu ngejudge tentang pacar kamu? Paling pernah jadi waktu itu aku pernah pacaran tapi pacar aku nih nggak berani jemput ke rumah. Oh Iya. Tapi takut. sedangkan aku jujur bilang aku mau pergi sama pacar aku. Oke. Cuman ya pada akhirnya ya putus juga sih. Ngejudge Ini masih dibahas ya? Ya Udah udah. lah nggak usah dibahas. bilang aja jemput aja nggak berani. Gimana Iya. masa depan yang mau Nah dijemput itu ya? kan. Asik. Itu juga masalah sopan santun kan? Iya, Iya betul. dong, dia harus pamit dulu ke orang tuanya kalau dia mau ngajak anaknya ke sana. Om Aryo yang harus ngajarin. Coba. Tapi udah putus. Oh ya udah salah. Coba. Bener Ada juga. yang baru? Iya ya. Ada yang baru. Oke. Yeay. Nah. Ini, kalian berdua datang ke sini. Ini bapak sama anak. Ceritanya. Ceritanya Ceritanya. di project film Bonnie. Bonnie. Kok kayak Seperti judul Bonnie and lagunya- Clyde ya? Iya, Bonnie and Clyde. Film itu dulu robbers Sama kan? ada lagu Iya. nggak sih judulnya Bonnie kan? Ayo Oh nyanyi. Bonnie, Bonnie. Oh zaman dulu ya? Ih lu zaman dulu Nah, kan. itu ada gimana tuh? Oh iya baru ingat. Emang Julie Bonnie ya? Bonnie. Lagu gue lupa. Ada tahun sih. Bukan yang lagu anjing. Bonnie kemari. Itu bukan. Bonnie. Tahu kan lagu itu Bonnie kan? Tahu kayaknya pernah ingat. Kayaknya grup rock zaman dulu ya? 70-an atau 70-an kan, 80-an. kayaknya. Udah belum lahir lagi 80-an. Wah hebat. Pengetahuan musik. Masih jadi embrio ya. Embrio. Oke. Oke. Di film Bonnie ini film action. Betul. Action. Film action. Betul. Nama karakter kamu Bonnie di sini. Nama Peran karakterku utama. Bonnie. Dan di sini film action bercerita tentang apa sih? Apa diangkat dari thread kah atau dari webtoon? Webtoon. Webtoon main. Webtoon. Webtoon Atau isu apa yang mungkin Iya. pernah beredar gitu. Setahu aku sih ini original ide dari direkturnya sendiri. Oke. Pada Jadi ini dulu. original ya. Iya, jadi dia Bonnie itu bercerita tentang remaja perempuan yang jago bela diri, punya kepribadian yang tegas, saklek, dia terbiasa untuk menyuarakan hak-hak manusia di lingkungan sosial terutama perempuan. Itu Kamu dia. banget lah ya. Hero Karena Bonnie banget sih ya. sebenarnya. Si Bonnie lebih keren sih. Kenapa kok bisa membandingkan dia lebih keren? Kamu juga keren. Terima kasih. Tapi saya rasa saya belum setangguh Bonnie sih. Karena karakter yang Bonnie yang aku peranin ini benar-benar dia sosok perempuan yang
dia bisa langsung speak up gitu loh. Kita kan mungkin terbiasa untuk ntar kalau gue ngomong gini lagi, ntar kalau gue ini gitu lagi. Gitu. Aslinya orang mana kamu? Saya aslinya Manado Aceh. Oh. Tapi lama di Jakarta, nggak pernah ke Manado, nggak pernah ke Aceh. Untuk apa saya sebutnya Manado Ya, Aceh kalau gitu? sama Eka ya. Darahnya. Darahnya. Oh. Gitu. Jadi di cerita film ini plot atau isu utamanya apa dia sebagai remaja yang memperjuangkan tuh apa sih, ada ini cerita Sebenarnya utamanya? lebih ke konflik keluarga sih. I see. Yang Sama ayahnya. Iya, yang jadi awal mulai dari bener, jadi karena ini sebuah keluarga yang tinggal di istilahnya lingkungan yang keras lah gitu. Gangster, mafia segala macam, dan bapaknya sendiri itu adalah dia seorang pejuang, istilahnya maksudnya seniman lukis yang dibekali dengan seni bela diri yang tinggi dan ilmu pengetahuan yang bagus tentang masyarakat kecil. Jadi dia nggak suka sama sekali dengan penindasan, ketidakadilan, ketidaksetaraan. Itu kalau ketika dia lihat langsung, dia bisa langsung. Jadi pembela kebenaran lah. Sangat. Superhero lah berarti. Iya. Dan dia tahu bahwa keadaan ini akan terus berlanjut karena emang kehidupan mereka seperti itu. Dan dia punya anak, ya kan, anaknya. Padahal perempuan, tapi tetap dia harus mengajarkan itu gitu terhadap anaknya. Akhirnya anaknya itu tumbuh seperti apa yang diinginkan sama bapaknya gitu. Jadi Cuma berdua. ada ibunya juga yang ada dimainkan sama Nadila Ernesta ya. Iya betul. Oke. Wah, keren dong. Ibunya juga jago, dia jago fight juga tuh Nadila tuh. Oh gitu. Jadi abis itu diganggu nih Boninya. Nah, dia punya masalah akhirnya di sekolah ya. Di sekolah, di mana segala macam, di lingkungannya kayak gitu. Dan disitulah mulai beraksi lah ya. Betul. Wow. Nah, itulah yang disiapkan sama bapaknya ke Boni supaya dia bisa bertahan dengan lingkungan seperti itu. Bisa survive lah ya. Seru ya, film-film sekarang beraneka ragam. Alhamdulillah. Kalau lalu horor semua yang Curcol kayaknya. Iya. Kalau tadi kan juga Yang tadi juga sebelum ini juga beda. Ceritanya terus ini beda ya, lagi. Iya kan? Seru. Jadi penonton harus datang ke bioskop nih kayaknya. Iya, Bioskop kan? Bioskop. Iya, berwarna banget ya. Tapi tadi kan ini beda generasi ya, growing up-nya ya. Yeah. Pernah ngalamin ini nggak sih kayak tawuran atau berantem antar sekolah? SMA Pernah kan juga. zaman kita dulu kan tahun 90-an 80-an tuh yang 2000-an juga awal masih. Masih ya. Zaman gue SMA masih. Itu kan udah tawuran kan. Cuman gue kan emang tipenya nggak yang aktif gue gitu. Jadi gue tipenya justru yang tipe yang anak-anak SMA yang asik deh, anak band gitu loh. Ya segala macam. Bikin musik. Berarti pernah dong anak-anak di SMA-nya gitu pada tawuran, terus tiba-tiba temen masuk bawa kotak gitu, sumbangan dong si ini kena bacok gitu. Oh iya. Oh iya gitu. Emang, iya. Kena info, kena segala macam. Akhirnya kayak masuk rumah sakit lah, tangannya lepas satu lah. Segitunya dulu. Sekarang udah jarang ya tawuran ya. Bagus, jangan tawuran lagi. Janganlah. Bodoh kalian. Rugi. Bener. Rugi. Pusing gitu. Bener. Kasihan orang tua ya. Orang tua. Kalau kita teman sekelas nyumbang. Iya. Jadi bokeh. Oke, justru aturan bisa makan. Bener-bener. Enggak gitu kayak tiba-tiba datang nyumbang dong. Si Pite lagi kenapa bacok. Tiba-tiba masuk udah darah. Bukan kita yang tahu. Sekolah apaan sih? Sekolah apa? Lu kagak pernah Luna serem juga ya. Sekolah gua nggak kayak gitu-gitu. Ya lu di Amerika. Gak pernah ya? Ya zaman sekarang udah gak ada. Bagus. Nggak, coba zaman sekarang di SMA apa sih perpecahan atau drama apa yang terjadi kalau di sekolah kamu? Ini ngerebut ini pacarnya. Iya, gitu. paling ringan-ringan lah. Bullying gitu? Bullying. Bullying masih sih. Itu juga ada di film ini. Oh iya, tentang bullying. Itu salah satu yang kan kayak semacam penindasan. Iya. Dan kamu membela yang dibully pasti. Sangat. Harus. Pindah-pindah sekolah dia. Oh. Justru karena kamu Karena sebenarnya dikeluarin, ngebela. Terlalu dikeluarin dari vokal, sekolah. ternyata nggak bagus juga gitu loh ternyata di kenyataan. Betul. Yang ironisnya kan kayak gitu kan, kalau kita relate sama ke zaman bukan filmnya, realnya, bahwa justru kan dia kan sebenarnya ingin memperjuangkan haknya kan, kesetaraan itu kan, tapi justru kadang-kadang dari pihak mana segala macam justru menganggap dia tuh yang bikin rusuh gitu. Nah, jadi nggak ngegali gitu. Kenapanya cuma dilihat, oh kamu habis berantem kamu salah. Nah, kayak gitu. Ngebela yang lemah padahal ya. Mesti kan sekolah yang bagus harusnya ngegali kenapanya gitu kan. Kenapa dia sampai harus Iya, pasti ada penyebab dong, nggak mungkin lah, apalagi perempuan. Iya, benar sih. Kadang-kadang sekarang kita
nggak pernah ngegali kenapanya gitu, nggak diselidikin. Tiba-tiba Betul, kalau betul. udah yang ngegaplak duluan udah pasti Iya, salah. Hanya ngelihat surface ya, permukaannya doang. Bukan Iya, doang. iya, Belum iya. kadang-kadang muridnya yang ada yang orang tuanya seperti apa. Nah, itu kan ketidaksetaraan akhirnya kan. Iya. Dan sekolah kadang-kadang mungkin oknum-oknum ada yang lebih ngebela gitu kali. Iya, ya. betul. Yang di film. Di film. Kalau Livi sendiri pernah gak sih dipanggil gitu? Aku Panggil ke sekolah gitu, berantem apa? Orang tuanya yang dipanggil. Ini Livi ya, bukan Aku ya, Boni ya. bukan Boni. Kalau Boni kan pindah-pindah nih. Livi, kenakalan Livi waktu di sekolah. aku nggak pernah berantem, tapi aku pernah cabut jam pelajaran sih. Itu waktu SD. Oh ya, itu mah Ya, biasa itu mah lah. biasa. Itu doang panggilnya. Kurang bandel ya? Sama biasa. Kurang bandel ya? Raja cabut kayaknya. Itu bandel. Nggak Bandel, boleh ya? nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh ya. Bodoh Disclaimer, nggak boleh. Bodoh kamu tuh. Tapi kayaknya hampir semua anak sekolah tuh pernah cabut. Bro, Pernah. yuk cabut. Gue kalau cabut tapi gue ini ngasih tau nyokap gue. Mah, aku nggak mau seru sekolah. Terlalu baik. Ya nggak tahu kan sekolahnya, tapi nyokap gue tahu. Oh. Sekolahnya nggak tahu, nyokap gue tahu. Cabut Sekolah ini cuma sama izin dia, izin sama nggak nyokap. Iya. Terus nyokap izinin. Oh ya udah, mau kemana? Mau ke Blok M Plaza gitu dulu. Oke. Terus kemana? Ya udah pulang sama teman-teman aku, ya udah. Stoknya di rumah gue. SMP ini Harusnya SMP. dimasakin ya. Jadi minta izin sama nyokap, cuma sekolah nggak tahu. Maaf ya, suster siapa dulu. Udah lupa. Kalau Livi cabut aja. Cabut doang sih. Pernah cabut pagar gitu? Cabut gigi. Cabut pagar. Ternyata ini komedi juga ya. Cabut pagar. Iya, gue sering cabut pagar, cabut tanaman. Berat loh, pagar itu Cabut berat. kayak pengen aja gitu. Kan ada loh anak-anak SMA tuh, ya SMA yang absurd aja gitu. Dia mau jual. Ya nggak tahu dia bilang. Ya gadang lagi Iya. kok cabut pagar. Pagar itu berat loh. Lumayan nih buat beli macem-macem nih. Aduh, lu ngasih ide nih. Oh, itu tuh ada harganya ya Mbak Luna gitu. Nggak tahu, siapa tuh iseng. Mana bro, cabut aja. Tapi bapak. Tapi tadi kan sisinya Livi nggak pernah dipanggil. Kalau Arya pernah dipanggil sebagai orang tua mungkin Berapa kali? kan anaknya 3. Kalau sebagai orang tua alhamdulillah belum. Janganlah. belum. Cuma Sebagai- dulu sering, cuman karena apa? Kalau nggak masuk tuh selalu ke tempat studio atau rambut panjang dipanggil gitu. Dipanggil dulu ya. Tuh kira-kira Karena kan 50 tahun. Nggak segitunya juga kali lu. Tapi berarti anak-anaknya sekarang baik-baik lah ya. Bapak Baik-baik ibunya lah, nggak pernah baik-baik. dipanggil. Sekolah yang benar. Cabut juga. Mereka mungkin cabut nggak tahu, bapaknya kan nggak tahu juga. Cabut pagar. Dipretelin satu-satu. Tapi kan dulu ada loh zaman gue itu yang bukan pagar sih. Jadi kalau di roda itu kan kayak ada yang apa sih kayak besinya gitu tuh, itu katanya bisa dijual. Nggak usah gitu. Cover ininya, cover Apa sih, rodanya. pelek. Oh, Ya, Pelek iya, zaman dop, dulu. dop. Domnya segala Ya macam nggak usah gitu. gitu. Rel kereta aja dicabut. Wih, itu sadis loh ya. Apalagi cuma pagar sekolah. Rel kereta dicabut. Jadi di sini bentuk perjuangan melawan kegetiran hidup dan harga diri perempuan. Si Boni ini pengen memperjuangkan kesetaraan terhadap perempuan kah, atau penindasan terhadap perempuan kah, atau in general mau perempuan mau laki-laki sama aja. Iya, sebenarnya tujuan awalnya memang general, cuman karena Boni ini perempuan jadi kayak jatuhnya merepresent seorang perempuan. Oh. Kenapa? Kenapa? Masih ingat besi. Masih. Coba nanti sekolah-sekolah pagarnya masih ada. Oh, sih nggak mau cabut pagar. Random banget. Cabut pagar rel Iya kereta. kan? Iya, Maaf, Livi. lucunya tuh karena kita mau visualisasikan cabut pagar. Iya. Itu. Gua langsung bingung. Itu yang bikin lucu. Oke, Ya, dulu, sorry. Maaf. Dulu pernah patem dulu. Oke. Rajanya. Patem tuh zaman dulu tuh kalau nggak tawuran lawan Patem tuh gahar, ya nggak? Tahu kan?
Itu kerjanya. Oke, Coba Aryo, Apa, Livi, Livi? mungkin boleh promo ke teman setia kapan dan di mana bisa nonton film Boni dan mungkin apa yang kita bisa expect dalam nonton film Boni di bioskop nanti. Jangan lupa nonton juga film Boni di bioskop nanti tanggal berapa Om? Tanggal 29 Februari akan tayang di seluruh bioskop. Bulan ini. Thank you banget. Thank you Aryo. banget. Thank Thank you you, for thank you, coming. Matt. Livi juga sukses ya buat Ya. kalian semua, buat teman setia Sama-sama, jangan lupa thank banyak program kita yang lain-lain atau episode-episode kita yang sebelum-sebelumnya yang udah tayang mau di rewatch lagi. Bintang tamunya juga beragam. Do not forget to watch again. Gitu. Atau misalkan tayangan yang lain-lain ya. Thank you for Thank you watching. for watching. See you in the next episode. See you next Bye. episode. Dadah.